pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya, haleluya sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau berbagi firman atau renungan firman Tuhan. Dan saya percaya ini akan sangat berfaedah bagi kita yang mau tetap kuat di dalam Tuhan. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 5 di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kepada kita. Nah, tema kita adalah jangan menyerah dan berputus asa. Haleluya. Terkadang kita merasa doa-doa kita belum terjawab atau jalan yang kita tempuh terlalu berat. Ya. Janganlah hati kita gentar sebab Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada kita bayangkan. Janganlah takut dengan perjalanan hidup kita karena Tuhan selalu menyertai. Percayalah, setiap proses yang sulit yang kita jalani mungkin hari-hari ini ya adalah bahagian dari pembentukan pribadi kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa di dalam iman kepada Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita merasa takut dan khawatir, kita mudah menyerah dan berputus asa ya. Kita mungkin juga karena kita menyerah dan putus asa, kadangkala kita ngambek di hadapan Tuhan. Kita kurangi iman kita kepada Tuhan. Kita kurangi aktivitas kita di dalam Tuhan. Kita kurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, dengan kondisi saat ini, kita mungkin alami ya. Kita lihat Daud menghadapi Goliat. Semua orang Israel gemetar menghadapi raksasa itu. Ya, semua mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi kita membaca dalam Alkitab di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita lihat Daud seorang gembala muda berdiri dengan iman yang teguh, saudara-saudara, kepada Tuhan. Ia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang," kata Daud, dan tombak dan lembing. "Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dari ayat ini saudara-saudara, Daud tidak takut. Dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah membela dia. Atau saudara-saudara, kita lihat Daud tidak menyerah dan berputus asa. Sebab Daud tahu bahwa Tuhan yang sama yang telah menyertai melawan singa dan beruang ya, akan menyertainya juga menghadapi Goliat. Daud memiliki iman yang teguh ya. Ia mampu mengalahkan Goliat dengan hanya sebuah batu kecil. Saudara-saudara, pengalaman di dalam Tuhan, mujizat yang kita alami itu merupakan pengalaman. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, maka pengalaman itu, mujizat-mujizat yang kita alami, pertolongan yang kita alami, menjadikan dasar atau titik tolak kita untuk tetap berharap kepada mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam hidup kita mungkin ada Goliat atau masalah besar. Jadi Goliat ini saudara-saudara bagi orang lain itu monster. Ya. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita lihat Daud tidak. Ya. Dia tetap berharap kepada Tuhan, itu sebabnya dia tidak tergentar, dia tidak takut. Tetapi ingat, Tuhan yang sama yang akan menyertai Daud, dia juga akan menyertai kita. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam aktivitas kita. Kita tidak belajar percaya
Ya, ketika kita belajar percaya, hati kita akan tenang. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin dengan cara yang indah. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat atau buru-buru. Ya. Tuhan selalu bekerja dengan waktu yang sempurna. Jangan takut akan apapun. Ya. Kehilangan jabatan, kehilangan mata pencarian, perekonomian, terpuruk, apapun keberadaan kita saat ini, serahkanlah semua kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak di dalam ayat mas kita tadi. Ya, Tuhan telah menyediakan sesuatu untuk kita. Apa yang seharusnya menjadi milik kita, itu tidak akan terlewatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat tersulit sekalipun. Setiap sabar, ya, lelah, ya, dan air mata kita adalah benih yang akan Tuhan ubah menjadi kebahagiaan di waktunya yang tepat. Tetaplah kuat dan setia. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena rencananya selalu indah bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.